Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Seminggu setelah pernikahan mereka yang penuh harapan, Aira merasa hidupnya telah sempurna. Namun malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Suami yang seharusnya menjadi pelindungnya malah berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum manis pria itu? Kisah ini akan mengungkapkan sisi gelap yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh Aira. Aira melangkah dengan langkah ringan. Tangan memegang erat tas kerja di samping tubuhnya. Di jalan yang sepi menjelang senja, ia terlihat bahagia. Tak bisa menyembunyikan senyum yang merekah di wajahnya. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang akan selalu dikenang dalam hidupnya. Angga, pria yang selama ini menjadi kekasihnya, baru saja melamarnya di sebuah kafe yang hangat dengan cahaya temaram. Aira merasa seolah dunia miliknya sendiri, penuh dengan kebahagiaan dan impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Di kafe itulah, di bawah sorotan lampu yang lembut, Angga menyatakan perasaannya dengan cara yang tak bisa dilupakan. Aira, Aku ingin kamu jadi istriku, Aira. Aku ingin kita menghabiskan sisa hidup bersama. Kamu mau gak? Katanya suaranya serius, namun penuh kasih sayang. Mendengar ucapan itu dari kekasihnya, mata Aira berbinar. Namun mendengar kata-kata itu langsung dari Angga, ia hampir tidak percaya. Memang mereka sudah lama menjalin hubungan. Dan kini hati dari Aira pun berbunga-bunga bahagia. Angga dengan segala kelembutan dan perhatian yang ia berikan selama ini adalah pria yang sangat berbeda dari yang lain. Sejak mereka berkenalan, Aira merasakan sesuatu yang berbeda. Angga bukan hanya tampan tapi juga sangat pengertian dan sabar. Setiap kali Aira merasa cemas atau takut, Angga selalu ada untuknya, memberikan rasa aman yang jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh dengan tantangan. Namun meskipun Aira sangat mencintai Angga, ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya. Angga adalah anak seorang pejabat tinggi yang dari kecil sudah dimanjakan dengan segala kemewahan. Segala kebutuhan hidup Angga selalu tercukupi dan ia tidak pernah merasakan kesulitan seperti yang dialami oleh Aira dan juga keluarganya. Keluarga Angga selalu tercukupi, memiliki segala sesuatu yang mungkin diinginkan oleh banyak orang. Rumah besar, mobil mewah, bahkan pelayan pribadi. Hidup Angga adalah hidup yang penuh kenyamanan dan juga kemewahan, sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan Aira. Di sisi lain, Aira berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya sudah beberapa tahun terakhir mengalami stroke dan kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Ibunya bekerja keras setiap hari sebagai seorang guru, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga. Aira juga punya dua adik yang masih duduk di bangku sekolah, satu SMP dan satu lagi masih SD. Meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, Aira selalu berusaha keras untuk tidak mengeluh. Ia bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan swasta, berusaha mandiri dan tidak pernah membebani ibunya yang sudah cukup banyak mengurus keluarga.
Pada malam itu, ketika mereka berjalan bersama di sepanjang trotoar yang sepi, Aira merasa cemas. Angga mengaitkan tangannya di lengan Aira, memberikan rasa nyaman. Namun di dalam hati Aira, keraguan muncul. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Angga saling mencintai, perbedaan antara keluarga mereka sangatlah besar. Aira tak bisa menahan pikirannya. Ia juga tak pernah bisa. Ia kadang bertanya-tanya, apakah hubungan mereka akan bisa bertahan ketika perbedaan dunia mereka begitu mencolok. Angga, kamu yakin? Aku ini dari keluarga miskin loh. Dengan segala perbedaan ini, dengan keluarga kita yang sangat berbeda, Aku takut keluargamu gak menerima aku. Aira bertanya, suaranya lembut namun penuh keraguan. Angga pun berhenti sejenak menatap Aira dengan tatapan penuh keyakinan. Aira, aku tidak peduli dengan perbedaan itu, Aira. Aku mencintaimu. Dan itu yang terpenting. Aku ingin kita berjalan bersama, melewati segala tantangan yang ada. Tidak ada yang lebih penting selain kamu, Aira. Jawab Angga menggenggam tangan Aira dengan penuh harapan. Aira merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Namun di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada ketakutan yang tak bisa ia hindari. Ketakutan bahwa dirinya yang sederhana, yang selalu hidup dalam keterbatasan, tidak akan pernah diterima oleh keluarga Angga yang begitu kaya dan juga terhormat. Ia selalu merasa seperti orang luar yang tidak layak berada di dunia Angga. Setiap kali Aira bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Angga, ia merasa seolah dirinya tak cocok dengan dunia mereka. Mereka tampak begitu sempurna, berbicara dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian mahal dan hidup dalam kenyamanan yang tak bisa ia capai. Aira merasa seperti pecundang di tengah-tengah mereka. Meskipun Angga selalu berusaha meyakinkannya bahwa ia tidak perlu merasa rendah diri, tapi yang namanya Aira, ia itu beda dari wanita-wanita pada umumnya. Di sisi lain, keluarga Aira adalah keluarga yang sangat sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahnya yang sudah sakit tak bisa memberikan banyak hal, namun ia selalu memberi nasihat yang bijaksana. Ibunya yang tegar selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun terkadang mereka harus merasa kekurangan. Namun meskipun hidup mereka serba terbatas, Aira tahu bahwa keluarga adalah segalanya. Mereka selalu mendukung satu sama lain, berusaha menghadapi setiap kesulitan dengan penuh semangat. Malam hari itu Aira duduk di samping ibunya setelah kembali dari pertemuannya dengan Angga. Bu, aku ingin ngomong sama ibu. Kenapa, Aira? Angga melamar aku, Bu. Tapi aku takut. Aku takut aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupnya. Aku takut keluarga Angga tidak akan menerima aku, Bu. Ujar Aira dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibunya tersenyum lembut mengelus rambut Aira dengan penuh kasih. Aira, kamu adalah anak yang kuat, Nak. Jika Angga benar-benar mencintaimu, perbedaan apapun bisa dihadapi bersama. Yang terpenting adalah hati kalian, bukan latar belakang keluarga. Jangan biarkan perbedaan itu menghalangi kebahagiaanmu, Nak. Aira mengangguk merasa sedikit lebih tenang setelah ia mendengar kata-kata dari ibunya. Namun memang masih ada keraguan yang mengganjal di hatinya. Bagaimana jika kebahagiaan yang ia harapkan justru membawa kekecewaan yang lebih besar? Bagaimana jika keluarga Angga tidak akan pernah menerima dirinya yang sederhana? Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan keraguan dan juga tantangan ini, Aira merasa seolah ia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada Angga yang selalu mendukungnya,
memberikan harapan akan masa depan yang penuh kebahagiaan. Namun di sisi lain, ada rasa takut dan juga ketidakcocokan antara dunia mereka yang sangat berbeda. Malam itu pun Aira memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia ingin memikirkan segala sesuatu dengan lebih matang, memastikan bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang tepat untuk dirinya dan untuk masa depan mereka. Namun yang ia tahu pasti adalah bahwa perasaan cinta kepada Angga tidak bisa ia hindari. Hanya waktu yang akan menjawab apakah perbedaan antara mereka akan mampu mereka atasi bersama. Sementara itu, Angga terus memberikan perhatian penuh kepada Aira. Ia berusaha meyakinkannya bahwa mereka akan bisa melewati semuanya bersama. Namun Aira tahu dalam hatinya bahwa kisah mereka baru saja dimulai dan banyak hal yang harus mereka hadapi. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah cinta mereka bisa bertahan dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Seiring berjalannya waktu, Aira merasa seolah-olah hidupnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Setelah malam lamaran yang tak pernah ia lupakan, Angga dan keluarganya datang lagi ke rumah Aira. Kini kunjungan ini bukan hanya untuk sekadar pertemuan biasa. Kali ini mereka datang dengan tujuan yang lebih serius, untuk melamar Aira secara resmi, mengikat janji untuk masa depan bersama. Pada saat itu Aira dan ibunya Bu EM tengah menyiapkan makan malam ketika pintu rumah mereka diketuk dengan lembut. Ketika Aira membuka pintu, dia disambut dengan senyuman lebar dari Angga dan juga kedua orang tuanya yang tampak sangat ramah dan juga penuh perhatian. Ayah Angga adalah seorang pejabat yang terkenal dengan sikap tegas namun bijaksana. Mereka menyapa dengan hangat. Sementara ibu Angga seorang wanita yang anggun dan juga penuh kasih, langsung memeluk Bu EM dengan penuh rasa hormat. Bu EM meskipun awalnya merasa canggung, tampak begitu bahagia dengan kedatangan mereka. Ia mengundang mereka untuk duduk di ruang tamu di mana suasana semakin terasa hangat. Aira yang duduk di samping Angga merasakan kebahagiaan yang semakin mendalam. Ia merasa sekarang tidak hanya Angga yang mencintainya, tapi ternyata juga keluarganya menerima dan menghargai keberadaannya. Aira, jadi maksud kedatangan Angga, saya dan istri saya, kami datang untuk melamar kamu secara resmi, Aira, kata ayah Angga dengan senyuman penuh tulusan. Kami tahu bahwa ini adalah keputusan besar, dan kami berharap ini bisa menjadi bagian dari hidupmu. Mendengar kata-kata itu, Aira merasa hatinya berdebar kencang. Ia memandang Angga dengan pandangan penuh kasih. Angga menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan kekuatan yang Aira butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Iya Aira, kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kami tahu kamu memiliki niat hati yang baik dan kami sangat menghargainya. Dan ibu lihat, Angga juga merasa cocok sama kamu. Tambah ibu Angga menatap Aira dengan mata penuh harapan. Aira merasa sangat terharu, ini adalah pertama kalinya ia merasa begitu dihargai dan diterima. Bukan hanya oleh Angga tapi juga oleh orang tua Angga yang penuh kasih setelah pertemuan itu. Kini setelah berbicara panjang lebar, keputusan mereka untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan pun kini sudah lebih bulat. Mereka sepakat untuk menikah bulan depan. Dan semuanya terasa begitu cepat namun begitu nyata bagi Aira. Singkatnya pada setelah pertemuan itu, Aira pun kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun hatinya terasa lebih ringan. Ia juga mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan yang sudah sangat dinantikan. Meskipun kehidupan keluarga mereka sederhana, Aira merasa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan yang ia rasakan. Dia merasa meskipun tidak ada kemewahan yang menyertainya, cinta yang tulus dari Angga dan keluarganya
cukup untuk membangun masa depan yang bahagia. Namun meskipun hatinya dipenuhi kebahagiaan, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Aira. Di kantornya, ada seorang rekan kerja bernama Vian yang mulai menunjukkan perhatian lebih kepadanya. Vian ini adalah seorang pria yang lebih tua darinya, seorang senior yang sudah cukup lama bekerja di perusahaan tersebut. Sebagai atasan, Vian sangat memperhatikan Aira, bahkan lebih sering memberi nasihat dan menawarkan bantuan jika Aira membutuhkan sesuatu. Awalnya Aira merasa baik-baik saja dengan perhatian yang diberikan Vian. Dia menganggapnya sebagai bentuk rasa hormat dan juga perhatian terhadap rekan kerja. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian Vian kini mulai terasa lebih intens. Dia mulai sering menelpon Aira, mengirim pesan, bahkan mengajak Aira untuk keluar bersama setelah jam kerja. "Aira, kamu udah selesai dengan pekerjaanmu? Kalau belum, aku bantu ya," ucap Vian pada suatu hari melalui pesan singkat. Tak hanya di situ saja, ketika Aira di rumah atau dimanapun, Vian terus mengechatnya. Ia terus menanyakan kabar, berusaha perhatian. "Aira, sepertinya kita harus makan malam deh. Ada yang ingin aku bicarakan." Kini Aira merasa bingung dengan sikap Vian yang semakin intens. Ia tidak bisa menolak karena Vian adalah atasannya. Namun di sisi lain, hatinya sudah terpaut pada Angga. Ia tidak ingin merusak hubungannya dengan Angga atau membuat Vian berpikir bahwa ia bisa dimiliki sesuatu lebih dari sekedar hubungan profesional. Namun meskipun Aira berusaha menghindar, Vian tidak tampak menyerah. Bahkan ketika Aira sedang di rumah, Vian terus menghubunginya melalui telepon dan juga pesan. Kadang-kadang dia juga mengajak Aira untuk bertemu. Meskipun Aira selalu memberikan alasan bahwa ia sedang mengurus ayahnya yang sedang sakit. Ayah Aira memang memerlukan perhatian ekstra, dan Aira harus gantian dengan ibunya untuk merawatnya. Di sisi lain, Angga juga terus menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Ia selalu mendukung Aira, memberi semangat untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Aira merasa begitu beruntung memiliki Angga di sampingnya. Namun di satu sisi, ia tidak bisa menepis kenyataan bahwa ada seorang lelaki lain yang mulai menunjukkan ketertarikan lebih kepadanya. Aira pun mencoba berbicara dengan Angga tentang Vian, namun ia tidak ingin membuat Angga cemas. Ia tahu betapa besar cinta Angga kepadanya, dan Aira tidak ingin merusak rasa percaya Angga. Namun di dalam hatinya, Aira merasa terjepit di antara dua dunia yang sangat berbeda. Cinta yang tulus dari Angga dan perhatian yang tidak bisa ia abaikan dari Vian. Setiap kali Vian menelpon atau mengirim pesan, Aira selalu merasa cemas. Ia takut jika Angga tahu ia akan kecewa. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perhatian yang diberikan Vian. Meskipun ia tahu bahwa itu bisa merusak hubungan yang ia miliki dengan Angga. Dan di tengah kebingungannya, Aira mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia harus membuat keputusan, namun hatinya penuh dengan keraguan. Apakah ia akan terus menjaga hatinya untuk Angga? Atau akankah ia terjerat dalam perhatian yang diberikan oleh Vian? Kini hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi sebenarnya, Aira ini sudah sangat muak dengan Vian. Apalagi dengan ia yang terus mengganggu hidupnya selama ia di rumah ataupun di mana saja. Kini Aira semakin merasa tertekan dengan semua perhatian yang datang kepadanya. Setiap hari dia berusaha menghindar dari Vian yang terus berusaha mendekatinya. Meskipun ia tidak pernah berniat untuk menyakiti perasaan Vian, sikapnya yang semakin agresif membuat Aira merasa tak nyaman. Di kantor, Vian selalu muncul dengan senyuman penuh harapan, memberikan perhatian lebih dan sekali mengajak makan siang bersama.
Aira seringkali memberi alasan bahwa ia sudah ada janji atau sedang sibuk dengan pekerjaan. Tapi Vian tampak tidak menyerah. Namun masalah-masalah Aira tidak hanya berhenti di Vian. Ada satu lagi masalah yang datang yang mengganggu pikirannya. Mantan kekasih Angga, Dita, sejak kabar pertunangan Angga dan Aira mulai tersebar. Dita yang sebenarnya sudah putus dengan Angga jauh sebelum Aira datang, tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Angga telah berakhir. Bahkan Dita merasa masih ada kesempatan untuk kembali bersama Angga. Kini Aira pertama kali mengetahui tentang Dita saat ia dan Angga sedang merencanakan pernikahan mereka. Di sebuah malam yang tenang ketika mereka sedang duduk di sofa di ruang tamu rumah Aira, Angga bercerita tentang mantan kekasihnya. Sayang, Dita itu dia memang orang yang baik sih. Tapi kan hubunganku sama dia udah selesai. Aku juga gak bisa bersama lagi. Tapi ya, aku minta maaf sama kamu, dia masih sulit menerima keputusan itu, Aira. Aku juga udah berusaha memberi pengertian. Tapi ya, dia tetap bertahan. Kata Angga menatap Aira dengan penuh kepercayaan. Aira mendengarkan dengan seksama, namun di dalam hati ia merasa sedikit cemas. Jadi maksudmu apa ya, Mas? Dia masih menghubungimu? Apakah dia juga mencoba menghalangimu? Tanya Aira sedikit ragu. Angga mengangguk saat itu. Iya Aira, dia sering menghubungi aku, mencoba mencari alasan untuk bertemu, dan lainnya lah. Padahal aku udah bilang sama dia bahwa aku sudah melanjutkan hidup, tapi dia masih berharap. Aku juga udah minta dia berhenti deh, tapi dia malah tidak mau mendengarkan. Aira merasa sedikit lega mendengar penjelasan Angga, meskipun ada sedikit kekhawatiran yang tersisa di hatinya. Namun seiring waktu kekhawatiran itu semakin nyata ketika Dita terus menghubungi Angga. Bahkan setelah dia tahu bahwa Angga sudah bertunangan dengan Aira, Dita tidak mau menerima kenyataan bahwa Angga sudah tidak mencintainya lagi. Dan itu mulai mengganggu hubungan mereka. Pada suatu malam saat Aira sedang berada di rumah, dia mendapat pesan dari Angga yang tampak cemas. Sayang, ini aku baru aja mendapat telepon dari Dita. Dia bilang dia ingin bertemu dengan kamu, tulis Angga. Aira terdiam sejenak merasa cemas. Apa yang akan Dita katakan kepadanya? Apakah dia akan mencoba merusak hubungan mereka? Hingga Aira pun kemudian membalas pesan Angga. Udahlah Mas, gak usah diladenin. Emangnya kenapa sih dia ingin bicara dengan aku? Aku juga kan tidak mengerti apa yang dia inginkan. Angga menjelaskan lebih lanjut. Dita ingin bertemu sama kamu Aira. Katanya dia itu ingin klarifikasi. Tapi ya aku juga gak tahu deh dia itu sebenarnya mau apa sih. Namun meskipun Angga sudah meyakinkan Aira bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Aira merasa gelisah. Ia tidak suka mendengar bahwa Dita masih terus mengganggu hubungan mereka. Aira tahu bahwa Dita sudah berusaha keras untuk merebut hati Angga kembali. Bahkan setelah berbulan-bulan putus, Aira juga tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang mulai merasuki hatinya. Ia khawatir bagaimana jika Dita berhasil memengaruhi Angga. Bagaimana jika dia mulai meragukan pilihannya untuk menikah dengan Aira. Hari berikutnya Aira berusaha mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri. Ia kembali ke rutinitas seharian, menyelesaikan pekerjaan di kantor, merawat ayahnya yang sakit dan menjaga hubungan dengan ibunya. Namun meskipun ia berusaha untuk tetap tidak mau menggubris siapapun, dan dia agar fokus, bayangan Dita dan lelaki Vian selalu menghantui pikirannya.
Di kantor, Vian terus mencoba mendekatinya, bahkan lebih intens lagi. Kini Vian tidak peduli dengan status Aira yang sudah bertunangan. Setiap kali mereka bertemu, Vian selalu mengingatkan Aira tentang bagaimana ia pantas mendapatkan lebih banyak. Kini Aira merasa bingung, dilema yang semakin sulit untuk dihadapi. Di satu sisi ia mencintai Angga dan ia tahu bahwa Angga adalah pilihan yang tepat untuknya. Namun di sisi lain, Vian dan Dita terus membuatnya merasa seperti ada tekanan besar yang tak bisa dihindari. Apa yang harus ia lakukan untuk menjaga kebutuhan mereka semua? Apakah ia harus memiliki untuk tetap setia pada Angga, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi? Singkatnya, pada malam itu setelah pulang dari kantor, Aira duduk di kamarnya memikirkan semua yang terjadi. Ia tidak bisa menahan rasa cemas yang semakin dalam. Ketika dia mencoba untuk tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dita saat itu. Aira, aku tahu kamu akan merasa bingung dan mungkin marah padaku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, Aira, bahwa aku masih mencintai Angga. Aku tidak ingin dia menikah dengan kamu. Aku rasa aku yang lebih pantas jadi istrinya. Aku harap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk berbicara dengannya sekali lagi. Tulis Dita saat itu. Membaca pesan itu, Aira merasa perasaannya tercabik-cabik. Ia tahu bahwa Dita mencoba merusak hubungan mereka. Tetapi kenapa Dita masih tidak bisa menerima kenyataan? Angga pun sudah memutuskan untuk bersama Aira, dan mereka sudah merencanakan pernikahan. Aira kini merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan Angga malam itu juga. Ketika Angga datang ke rumahnya, Aira langsung menceritakan tentang pesan yang baru saja ia terima dari Dita. Angga terlihat kesal dan sedikit bingung, namun ia berusaha tetap tenang. Sayang, udah, jangan khawatirkan Dita. Aku sudah bilang padanya bahwa hubungan kami sudah selesai. Aku hanya ingin kamu percaya padaku, Aira. Aku hanya mencintaimu, kata Angga dengan nada yang tegas. Namun Aira merasa masih ada kekhawatiran yang mengganggunya. Dita pun tidak akan begitu saja pergi. Dan Vian, meskipun ia mencoba menjauhkan diri, tetap tidak berhenti menghubunginya. Aira merasa bahwa pernikahannya dengan Angga yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, kini malah justru semakin dipenuhi dengan masalah yang datang silih berganti. Ia merasa bingung antara menjaga hatinya untuk Angga atau menjaga kedamaian dalam dirinya sendiri. Dalam keraguan itulah Aira menyadari satu hal, bahwa pernikahannya dengan Angga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Dan itu tidaklah mudah. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Kini pada waktu itu, hari pernikahan Aira dan Angga, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aira bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan juga kecemasan. Di sisi lain, Angga sudah menunggu di rumah, sibuk mempersiapkan diri untuk hari besar mereka. Mereka sudah merencanakan segalanya dengan teliti, mulai dari tempat, tamu undangan, hingga dekorasi yang indah. Hari ini akan menjadi awal baru dalam hidup mereka. Aira merasa cemas tetapi juga sangat bahagia. Teman-teman dari kantornya pun datang untuk merayakan hari besar ini. Vian yang masih terus menghubunginya meski Aira sudah memberinya batasan. Ia pun juga hadir. Dia datang sebagai salah satu tamu undangan. Meskipun Aira merasa sedikit terganggu dengan kehadirannya, namun Aira berusaha untuk tetap profesional, meskipun hatinya sedikit gelisah. Di sisi lain, Dita, mantan kekasih Angga yang tak bisa menerima kenyataan bahwa Angga akan menikahi Aira, ia muncul tanpa diundang. Dita tidak bisa membiarkan pesta bahagia itu berjalan lancar tanpa membuat kerusuhan. Meskipun ia tahu bahwa kehadirannya
akan membuat Aira merasa tidak nyaman. Dica juga tetap datang dengan tujuan untuk merusak pernikahan mereka. Ia merasa bahwa jika ia bisa mengganggu hari bahagia ini, mungkin Angga akan kembali kepadanya. Namun dia tidak sadar bahwa usahanya akan sia-sia, dan itu malah akan membuat dia terlihat gila. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Meskipun di balik layar ada ketegangan yang tak terlihat. Semua orang merasa senang, terutama keluarga Aira yang datang dengan penuh kebanggaan. Mereka bangga melihat putri mereka akhirnya menemukan kebahagiaan bersama seorang pria yang sangat mencintainya, dan juga dari keluarga yang terpandang. Meski hidup mereka jauh dari kata mewah, hari ini semuanya terasa seperti sebuah hadiah yang luar biasa. Angga dan Aira terlihat begitu bahagia, menikmati setiap momen bersama keluarga dan juga teman-teman mereka. Namun suasana yang tampaknya damai itu terganggu oleh kehadiran Dita. Dita yang datang dengan tampang penuh kepalsuan, menyapa orang-orang yang hadir di pesta dengan senyum yang sangat dipaksakan. Dia berusaha untuk terlihat ramah, tetapi Aira bisa merasakan niat buruk di balik sikapnya. Dita mencoba berbicara dengan Angga beberapa kali, namun Angga selalu menghindar dan berusaha menjaga jarak. Angga tahu betul bahwa ia harus menunjukkan kepada Aira bahwa ia hanya mencintainya, tidak pernah mencintai Dita. Seiring berjalannya pengantin itu, di tengah acara itu, pesta Dita pun berusaha lebih jauh lagi dengan merencanakan sesuatu yang bisa merusak pernikahan ini. Ia mencari-cari celah untuk mengacaukan suasana. Namun saat ia mencoba melakukan sesuatu yang jahat, ia pun keburu ketahuan oleh penjaga keamanan. Para penjaga yang sudah dilatih dengan baik dengan sigap mengusir Dita keluar dari venue tanpa banyak bicara. Aira hanya bisa merasa sedikit lega, meski dia tahu bahwa Dita tidak akan berhenti hanya karena satu kejadian ini. Acara pun tetap berlangsung dengan ramah. Dengan lebih tenang setelah itu, Aira berusaha untuk menikmati hari pernikahannya, melepaskan segala kekhawatiran yang datang selama ini. Ia dan Angga akhirnya resmi menjadi suami istri, mengikat janji untuk menjalani kehidupan bersama. Meskipun ada sedikit kecemasan dalam dirinya, Aira merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah acara selesai, Aira dan Angga segera menuju rumah baru mereka. Pada waktu itu, Angga juga sudah menyiapkan sebuah rumah yang indah untuk mereka tinggali berdua. Rumah itu bukanlah rumah mewah, tetapi cukup nyaman dan memiliki suasana sebagai pasangan yang hangat dan juga penuh kasih sayang. Angga telah bekerja keras untuk membelinya, dan Aira sangat menghargai usaha suaminya. Kini mereka pun sudah mulai menjalani aktivitas sehari-hari, memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh semangat dan juga kasih sayang cinta. Menjalani kehidupan normal seperti pasangan muda lainnya. Angga yang kini bekerja keras mengelola perusahaan besar, dan Aira yang menjadi ibu rumah tangga, merasa senang meskipun tidak bekerja di kantor lagi. Dia merasa bahwa ini adalah bagian dari hidupnya yang baru, menjalani peran sebagai istri dan mendukung Angga dalam segala hal. Namun meskipun sudah tidak bekerja lagi di kantor, Aira masih sering dihubungi oleh Vian. Setiap kali dia menelpon atau mengirim pesan, Aira merasa sedikit terjebak. Vian tidak bisa menerima kenyataan bahwa Aira telah menikah dengan Angga. Dia terus-menerus menghubungi Aira dengan berbagai alasan, mulai dari pertanyaan pekerjaan hingga sekedar bertanya kabar. Meskipun Aira berusaha untuk menjaga jarak, Vian tidak berhenti berusaha mendekatinya. Hingga suatu malam ketika Angga sedang keluar untuk bekerja, Aira menerima pesan dari Vian. "Aira, aku tahu kamu sudah menikah. Tapi kan, aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja, Aira. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak merasa tertekan.
dengan perubahan hidup ini, Aira. Aku itu perhatian loh, tulis Vian. Aira merasa cemas. Kenapa Vian terus menghubunginya meskipun ia sudah jelas-jelas memberi batasan? Dengan hati yang berat, Aira membalas pesan itu, berusaha menjaga jarak namun tetap sopan. Vian, aku itu udah menikah ya sekarang. Aku tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Tolong hargai keputusan kami. Namun Vian tidak berhenti. Beberapa hari kemudian dia pun mengirim pesan lagi. Aira, aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar bahagia, Aira? Angga mungkin tidak bisa memberikanmu kebahagiaan yang kamu cari. Dia bisa saja selingkuh di luar sana. Aira merasa gelisah dan bingung. Ia merasa terjebak di antara komitmennya pada Angga dan perhatian yang terus diberikan oleh Vian. Setiap kali Vian menghubunginya, ia merasa ada beban berat yang harus ia tanggung. Meskipun ia sudah memilih untuk bersama Angga. Tidak ada yang lebih penting bagi Aira selain kebahagiaan mereka berdua. Tetapi Vian terus hadir dalam kehidupannya, mengganggu ketenangan yang baru saja mulai ia rasakan. Di sisi lain, meskipun Angga sangat sibuk dengan pekerjaannya, dia selalu berusaha memberi perhatian pada Aira. Mereka berbicara panjang lebar setiap malam, berbagi cerita dan juga tertawa bersama. Angga tahu betul bahwa Aira adalah segalanya baginya, dan ia tidak ingin ada yang mengganggu kebahagiaan mereka. Namun, Aira mulai merasa tertekan oleh situasi ini. Bagaimana ia bisa mengatasi semua perhatian dari Vian dan Dita yang masih mengganggu kehidupan barunya? Kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri yang baru saja dimulai. Namun Aira menyadari bahwa kebahagiaan yang ia impikan mungkin harus melalui banyak ujian dan tantangan. Cinta mereka diuji oleh berbagai cobaan yang datang. Dan Aira tahu bahwa hanya dengan keteguhan hati dan saling mendukung, mereka akan bisa menghadapinya bersama. 2 hari setelah pernikahan mereka, Aira dan Angga menikmati malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Suasana di rumah baru mereka terasa hangat dan penuh kebahagiaan, meskipun keduanya merasa sedikit canggung. Memang sejak acara pernikahan selesai kemarin, Angga juga langsung bekerja. Di sisi lain, Angga yang biasanya kini sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya 2 hari itu ia bisa duduk bersama Aira, menikmati waktu berdua yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Makan malam yang sederhana di rumah itu terasa hangat dan sangat istimewa. Namun meskipun suasana begitu tenang dan juga penuh cinta, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Aira. Sambil menikmati hidangan, Aira berbicara dengan Angga tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan rumah tangga, kehidupan baru mereka, hingga rencana masa depan. Mereka tertawa dan saling bertukar cerita, merasa nyaman meskipun dalam kesederhanaan. Namun tiba-tiba, suara dering ponsel Aira memecah ketenangan malam itu. Aira pun meraih ponselnya, tetapi begitu melihat layar, ia terlihat sedikit ragu untuk mengangkatnya. Dering ponsel itu terus berbunyi tanpa henti. Dan Angga yang duduk di seberangnya memandang Aira dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Ia bisa melihat ada sesuatu yang aneh dengan reaksi Aira. Ponsel itu terus berbunyi dan Aira tetap tidak mengangkatnya, seolah mengabaikannya begitu saja. Angga pun mulai curiga. Siapa sih? Kenapa gak diangkat? Tanya Angga dengan nada lembut. Aira mencoba untuk terlihat tenang meskipun hatinya mulai berdetak lebih cepat. Oh, itu hanya teman-temanku dari kantor. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang pekerjaan, tapi tidak penting kok, jawab Aira sambil tersenyum, berusaha terlihat santai. Namun Angga tampaknya tidak begitu yakin. Terus kenapa kamu gak diangkat sih? Emangnya kenapa, Aira? Tanya Angga lagi, kali ini dengan sedikit kecurigaan di wajahnya.
Aira merasa cemas. Ia tahu bahwa ia harus segera menenangkan Angga, karena ia tidak ingin ada masalah dalam hubungan mereka. Namun di saat yang sama, Aira juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Vian yang terus menghubunginya. Meskipun Aira sudah berusaha menjauh darinya. Tiba-tiba saat terjadi tegang itu, tanpa diduga Angga bergerak untuk mengambil ponsel Aira. Mungkin karena rasa ingin tahu yang semakin besar, atau mungkin karena kekhawatirannya. Namun saat itu juga, Aira bereaksi dengan cepat. Ia pun langsung menyergap ponselnya menghalangi Angga untuk mengambilnya. Dalam pergerakannya yang cepat, Aira berhasil meraih ponselnya dan dengan sigap menghapus pesan yang baru saja masuk. Angga pun terkejut melihat reaksi Aira yang begitu cepat dan penuh kekhawatiran. "Ai, kamu tuh kenapa sih? Kok kelihatan panik gitu? Emangnya siapa itu? Ada apa sebenarnya?" tanya Angga. Kini benar-benar merasa bingung dan curiga. Aira yang merasa terjebak langsung berpura-pura santai. "Oh, itu hanya pesan dari teman-temanku kok. Gak penting kok mas, cuma obrolan ringan," jawab Aira sambil tersenyum lebar. Namun meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlihat panik, Angga pun tetap menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari tahu lebih dalam. Saat Angga hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba ponsel Angga berbunyi, mengalihkan perhatian mereka. Angga pun menatap layarnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari bosnya yang juga teman bisnisnya. Angga pun segera mengalihkan perhatian, mengabaikan apa yang terjadi dengan Aira. Aira merasa lega, meskipun masih ada kegelisahan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa suaminya mulai mencurigainya, tapi ia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin jujur, tapi ia benar-benar takut. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan kedamaian pengantin yang baru saja mereka laksanakan kemarin-kemarin. Hingga singkatnya, setelah makan malam selesai, mereka pun akhirnya berdua duduk di sofa, menghabiskan waktu bersama melanjutkan malam itu. Sementara di sisi lain, masalah lain muncul ketika Dita, mantan kekasih Angga, semakin intens menghubungi Angga. Dita tidak bisa menerima kenyataan bahwa Angga sudah menikah, dan dia bahkan berusaha keras untuk membuat Angga kembali padanya. Kadang-kadang Dita mengirimkan foto mesra pribadi kepada Angga, berharap bisa mengingatkan Angga tentang masa lalu mereka. Angga merasa risih dengan foto-foto itu, tetapi kadang-kadang ia merasa tergoda untuk membuka pesan-pesan tersebut. Setiap kali foto itu muncul di layar ponselnya, Angga merasa bingung. Di satu sisi ia tahu bahwa dia sudah memilih Aira, tapi godaan dan melihat liuk tubuh dari Dita, kadang ada hasrat yang ingin memilikinya. Tapi kali ini Angga benar-benar masih berkomitmen dengan dia. Sementara Dita, dia adalah bagian dari masa lalunya yang sulit untuk dilupakan. Aira yang tidak tahu pesan dari tersebut, kini mulai juga merasakan ketegangan yang semakin besar. Ia merasa bahwa Angga mulai menjauhkan diri darinya, meskipun mereka baru saja menikah. Di satu sisi Aira merasa cemas dengan hubungan Angga dan Dita, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut. Dalam kebingungannya, Aira hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberikan jawaban dan juga ketenangan bagi mereka berdua. Namun saat malam itu berakhir dan mereka berdua tidur di ranjang yang sama, Aira merasa bahwa perjalanannya sebagai seorang istri baru saja dimulai. Dan dengan segala ujian yang ada, ia bertekad untuk tetap berjuang demi kebahagiaan mereka. Tapi kini, apakah kebohongan di antara mereka akan terkuak? Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata
ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.